Saya langsung nyambung gini. Tema ahmak itu jangan sampai terpeleset menjadi situasi mentertawakan orang bodoh. Juga tidak kita rayakan kebodohan orang itu. Kita bukan lalat yang menikmati borok kan gitu. Satu, artinya kita tetap punya husnudzon dan kearifan, karena ada prosentase dari al-humku itu, jadi keahmakan itu yang memang alamiah sifatnya. Cuman dia disuburkan oleh situasi-situasi di mana pemilik modal dan penguasa politik memanfaatkan, memobilisasi dan menunggangi kebodohan orang. Mengenai ahmak itu ranahnya, perspektifnya seluas apa, Ustadz tadi pasti sudah menjelaskan. Ada yadri, la yadri, wala yadri, annahu la yadri. Ada jahil murakkab, fatrukhu dan lain sebagainya, ya sudah lengkap. Tapi gini, tolong nanti Pak Wijayanto juga mencatat. Ini jangan berhenti pada individu. Jadi ahmak itu kan subjeknya. Orang ahmak yang pertama disebut oleh Isa Ibnu Maryam, oleh Nabi Isa, oleh Yesus Kristus. Kemudian disebut oleh banyak ulama-ulama, termasuk oleh Rasulullah sendiri. Rasulullah juga, misalnya ada satu peristiwa di mana ada sekelompok orang memuji-muji tokoh yang ahli ibadah atau gejala-gejala masyarakat yang rajin ke majelis taklim, selawatan 10.000 orang, memenuhi jalan dengan motornya dan lain sebagainya. Itu dipuji-puji oleh sejumlah orang di depan Rasulullah. Rasulullah menanyakan akal mereka digunakan apa tidak, kata Rasulullah. Terus orang yang memuji-muji ini balik tanya, lu Rasulullah, ini kami sedang mengagumi orang-orang yang ahli ibadah, yang luar biasa anunya, ghirah ibadahnya, kok yang ditanyakan malah akalnya. Terus Rasulullah mengatakan, orang-orang yang nanti memiliki pintu untuk berdekatan dengan Allah adalah orang-orang yang benar menggunakan akalnya, gitu. Jadi ternyata akal ini memang kunci dari kemanusiaan. Ini feedback sedikit ya, setback sedikit tentang akal, kan sudah diketahui bersama oleh jamaah KC ya. Akal sama otak tidak persis sama. Ayam juga punya otak, kambing juga punya otak, tapi mereka tidak bisa berpikir. Akal adalah ketika otak mendapatkan sentuhan iradah Allah, sentuhan ilmu Allah, yang peristiwa materialnya mungkin berupa gelombang atau magnet dari Allah ke ubun-ubun manusia, ke kepala manusia. Maka terjadilah otak yang bisa berpikir, dan itu yang disebut akal. Nah, di Indonesia akal ini tidak berkembang karena sejak awal dia sudah diyahudikan. Mohon maaf ini, diyahudikan itu maksudnya sudah dibalik maknanya. Jadi kata akal itu kan yang terbaik, tandanya dia bukan kambing karena dia akal, itulah manusia. Jadi Anda mau sholat sehari 1000 kali, tapi kalau Anda tidak menggunakan akal, maka indikator kemanusiaan Anda tetap tidak ada. Jadi akal ini yang membuat manusia adalah manusia. Kalau kambing hanya hewan yang berotak, tapi kalau manusia adalah makhluk yang berakal. Karena akal itu komposisi antara hardware otak itu dengan gelombang, itu seperti CPU, tapi ada softwarenya gitu loh. Udah diinstal entah Windows 81 atau Mavericks Mac gitu, 1091 atau apa, terus diisi aplikasi-aplikasi macam-macam sehingga sukar kita membuka findernya karena saking canggihnya setelah ditinggal oleh Steve Jobs. Nah, ini bagi yang barusan install tahu kan gitu ya. Jadi jangan terlalu merendahkan saya soal teknologi juga. Tuh.
Kalau hardware doang kan dia belum komputer, tapi software doang juga hantu kan itu. Jadi hardware dan software itu berkomposisi dan itu yang disebut akal. Maka kunci kesehatan di dalam Ma'iyah adalah jangan pernah menggunakan akal secara tidak tepat atau secara tidak jujur. Kalau 5 jangan pernah dibilang 6, kalau iya jangan pernah dibilang tidak, karena dia akan mempersulit susunan urat saraf di dalam otakmu. Kalau terjadi disorganisasi susunan saraf di dalam otakmu, maka dia juga kehilangan organisasi perintahnya, kehilangan kepemerintahannya, governance-nya itu menjadi kacau, sehingga ketika dia memberi instruksi kepada jantung, kepada ginjal, kepada paru-paru, kepada darah dan lain sebagainya, kepada kencing, kepada beol, dia menjadi kacau juga, sehingga sakitlah orang dan penuhlah rumah sakit, karena asal usulnya adalah berpikir yang tidak jujur. Jujur itu artinya 5 menjadi 5 aksen gitu ya. Oke. Nah, dalam bahasa Indonesia kata akal itu justru adalah yang paling buruk. Jadi orang yang paling merusak negara adalah yang ngakalin orang, ngakalin rakyat dan lain sebagainya. Nanti kita hubungkan sama Ahmad. Jadi seharusnya mengakali adalah kata yang terbaik, Pak Wijayanto. Mengakali adalah memperlakukan segala sesuatu dengan fungsi akal. That is mengakali. Tapi dalam bahasa Indonesia mengakali artinya mencurangi, membodohi, memperdaya, menyiasati dan lain sebagainya. Padahal mengakali kan yang terbaik. Misalnya Anda melihat tanah, kamu akali tanah sehingga menjadi batu bata, kan begitu. Kamu melihat batu bata, kamu akali sehingga menjadi tembok. Kamu akali petir sehingga kamu jadikan listrik dengan satu proses teknologi, yaitu namanya mengakali. Jadi hidup itu yang terpenting mengakali, tapi dalam bahasa Indonesia ini tidak bisa dijadikan idiomatik karena ngakali itu sudah sangat negatif, sehingga selama kita hidup sebagai manusia Indonesia, kita belum pernah bekerja sebagai manusia. Karena pekerjaan utama yaitu mengakali, yakil, dalam bahasa Arabnya yakil, afala ta'kilun, gitu? Afala tatafakkarun, itu fungsinya. Jadi kata afala ta'kilun dari Al-Quran diterjemahkan bagaimana itu Pak Wijayanto di Depak? Berpikir toh. Dalam bahasa Indonesia dia bukan dibelokkan, diaplikasikan ke level aplikatif, bukan level substantif. Tidak ada dalam terjemahan bahasa Indonesia apakah kamu tidak mengakali, tidak ada. Karena kata mengakali sudah direkrut dan sudah ditahan, sudah dipenjarakan jam 7 sore tadi. Itu ceritanya. Enggak tahu saya. Saya tahunya kata akal itu sudah dipenjarakan dan yang di luar sudah bukan akal lagi, kan begitu. Ini saya nggak ada hubungan sama Anas. Anis mungkin, Anus juga mungkin. Oke, saya kembali ke pohonnya, yaitu tanda-tanda kemanusiaan. Nah, ahmak adalah fungsi terendah dari eksistensi akal di dalam struktur kejiwaan manusia, kira-kira gitu ya. Jadi semakin rendah fungsi akalnya, semakin dia tinggi kadar keahmakannya, kira-kira gitu. Misalnya Anda datang ke bank atau Anda naik pesawat, terus pesawatnya delay kayak saya tadi 3 jam. Terus begitu saya tanya ke counter, dia duluan tanya, apa yang bisa saya bantu, Pak? Loh, kamu tidak perlu bantu saya, kamu tuh kerjakan tugasmu. Kalau pesawat bilangnya jam 17.40 ya jam 17.40. Kalau jam 17.40 tidak boarding, kamu umumkan. Kamu tidak perlu bantu saya. Kan selalu kalau Anda ke bank kemana kan can I help you? Loh, aku gak butuh bantuanmu tuh.
Kamu bantu apa sama saya? Oh, saya yang masukin duit ke kamu, kok kamu mau bantu saya? Ini kan idiom Ahmad dalam perusahaan-perusahaan. Kok can I help you, help? Dasmu help apa? Lakukan tugasmu dengan baik, itu pun tidak menolong saya. Itu memang tugasmu. Apa terus kamu menghadap Tuhan, ya Allah, apa yang bisa aku tolong? Sholat, lu rumah kamu sholat itu nolong Gusti Allah atau ya apa? Kamu tidak sholat, Tuhan tidak paten. Kamu tidak masuk Islam, Tuhan tidak nangis. Nabi Muhammad tidak akan mengejar-ngejar kamu. Kamu tanggung jawab dengan dirimu sendiri gitu. Jadi maksud saya tadi, ahmak itu jangan hanya dilihat pada individu manusia, tapi pada unsurnya juga yang teraplikasi ke berbagai hal. Misalnya sekarang dari 3 unsur, Bang Matar misalnya tadi yang sudah disimpulkan apa? Pertama, ahmak adalah orang yang sudah mandek, tidak bisa menerima pendapat, tidak bisa diajak mikir, tidak bisa diajak rembuk. Jadi dia sudah, sekarang kan kalau di masa kapitalisme, industri dan teknologi kan orang dihina karena sudah jadi robot dia. Saya bilang robot bagus. Ini mending kalau robot itu kan on off. Suruh ke kanan, suruh ke kiri, suruh ngambil tuh robot. Begitu dia disuruh ngambil, dia nggak ngambil, dia diservis. Ini ndak robot apa? Diwangon rono runu, diwangon memimpin negara nyolong. Mending robot toh. Jadi mending kita mempekerjakan robot. Kan lebih bagus presiden robot daripada SBY. Kalau robot kan pasti. Kalau robot kan pasti, database-nya jelas, remote-nya juga tercatat. Kalau robot yang bukan robot, kalau manusia campur dan syubhat antara manusia dengan robot kan sukar. Benar apa tidak dia ini mengantarkan ke Cikias? Kan nggak bisa dibuktikan. Kan begitu, menteri siapa saja yang datang, kalau sampai saya mengantarkan, ambil semua harta benda saya, ngono aku ya tahu ngono iku. Maksudku ya aku tahu dinyek, aku ini mlebu UGM ini dinyek tok. Jadi teman-teman saya itu tidak ada yang percaya saya bisa masuk UGM. Jadi saya itu tes ke UGM itu dalam rangka membuktikan ke teman-teman itu. Kurang ajar hari-hari ini. Mentang-mentang aku sekolah gak tahu lulus. Jadi selama 3 tahun itu sekolah itu cuma 1 buku itu toh. Halaman depan kimia, halaman belakang goniometri, halaman kedua tarikh Islam, halaman ketiga tak bolak-balik ini, terus tak lipet, tak gulung, taruh di dalamnya. Dan mesti salah, ngerjakan mesti salah. Jadi saya itu juga satu anomali lah. Saya lulus itu sebuah kecelakaan, karena kalau saya tidak diluluskan itu lebih mencelakakan lagi kan gitu kan. Jadi mending saya lulus, dirapatkan oleh guru, daripada kita susah 1 tahun lagi, mending lulus saja anak ini. Itu ceritanya. Saya tuh dengar sendiri rapatnya, tak intip itu balik. Dan tidak ada yang bantah. Itu kepala sekolah Pak Giarso yang bantah. Pak Giarso yang ngomong ini kok saya lihat kok bapak repot semua sama anak ini gitu ya. Sudahlah diluluskan saja. Itu Rano sih bantah. Ya setuju Pak, setuju. Jadi sekarang tahu caranya lulus ya. Gitu. Tahu ya. Oke, saya kembalikan ke Ahmad. Jadi misalnya orang yang sudah gini loh, Mas, kalau anda ini kalau segmentatifnya bisa kita sebut hostage syndrome. Jadi sindrom orang yang disandera. Jadi misalnya saya pukul Pak Wijayanto, maka dia tersandera oleh ketakutan kepada saya, kan gitu ya. Sehingga dia setiap kali mengambil keputusan keluar dari rumah itu, dia selalu cari jalan yang kira-kira nggak ketemu saya. Jadi dia hidupnya sangat terikat oleh ketakutannya terhadap saya, gitu ya. Sudah cukup seminggu itu dia sudah tidak bisa ketemu saya, dan tiba-tiba kok sudah menghindar saya, kok malah ketemu saya di warung soto. Duh, ketakutan luar biasa. Loh, kok ternyata saya kok nggak apa-apa, nggak nempeleng dia lagi.
dia tak kabari tak belum malah gitu. Terus dia kesimpulan ternyata Cak Nun orang baik, ya kan? Dia mulai merasa saya orang baik karena mestinya nempeleng kok enggak nempeleng. Padahal takin saya sudah jelas nempeleng. Jadi saya orang buruk kan? Saya kan jelek sama dia. Tapi begitu dia sekali saya tidak menempeleng dia, saya disebut baik. Dan ketika besoknya malah tok kowe gelem ora kowe ceramah ning angkatan udara gitu. Loh, Cak Nun ternyata orang mulia ya. Jadi nilai saya tambah terus di depan dia, ngerti nggak mas? Ketika saya ditempeleng orang, dia belain saya karena dia sudah punya kesimpulan bahwa saya orang baik. Jadi kalau anak anda diculik orang itu nanti kan dia ketakutan, tapi kok ternyata ketika dia mau kencing dia diantarkan kencing oleh yang bertugas. Ketika dia butuh minum dia dibeliin minum, ketika mau makan dia dikasih makan. Terus hari kedua dia berpikir ternyata orang ini baik ya, gitu kan. Hari ketiga baiknya tambah, hari keempat dia mulai simpati bener nih sama petugas penyandera, dan dapat seminggu dia cinta bener nih sama orang ini. Orang tiap hari loh melayani saya kan gitu. Akhirnya ketika orang itu ditangkap, si anak yang diculik itu membela si penculik itu di depan polisi. Itulah situasi manusia. Nah karena Anda datang ke KJ ini kan berarti Anda bukan anak kecil yang ahmak itu. Anda tidak tersandera oleh keadaan-keadaan, Anda tidak tersandera oleh pemerintahan yang buruk, Anda tidak tersandera oleh sistem yang salah dan lain sebagainya. Anda tetap punya pemberontakan yang objektif, yang rasional, yang intelektual terhadap keadaan apa adanya. Anda tidak secara psikologis menjadi terkena hostage syndrome tadi. Kalau dalam kasus yang lebih sederhana Tarsan lah. Itu sindrom Tarsan itu maksudnya sudahlah, manusia itu siapa bilang harus makan cheeseburger atau harus makan tempe penyet. Kalau kamu taruh dia di hutan sama ketek, ya dia berperilaku ketek dan dia lama-lama yakin dia ketek, kan begitu. Ini saya kembali ke teori lama dulu, karena orang Indonesia itu dulu kan saya bilang ibaratnya punya hak roti tapi dikasih tai. Tapi karena orang Indonesia hebat, dia karena tiap hari harus makan tai, dia terus ada psychological survival. Dia melakukan pemberontakan psikologis, bagaimana caranya supaya tai ini tetap enak seperti roti, kan gitu. Dan akhirnya berhasil toh, orang Indonesia berhasil toh. Sesusah-susahnya hidup di Indonesia, dia tetap bisa menemukan enaknya, kan gitu. Nanti anaknya si orang yang si rakyat yang bisa merasakan tai sebagai seakan-akan roti tadi, anaknya sudah berbeda. Dia sudah tidak tahu bedanya roti sama tai, karena dia tiap hari ikut makan tai. Dia cuma dengar-dengar ada roti, lama-lama dia juga lama-lama bingung dia ini roti apa tai, kan gitu. Nah cucunya itu dia sudah nggak ngerti roti, nggak ngerti tai, ngertinya roti. Jadi kayak ono tai lentung saking mikir roti nopo nih gitu. Nah kita ini potensial sudah seperti itu. Kita ini sudah menganggap apa saja sudah mbok kue dijak ngene. Kembali ke lab roti tau gue. Pokoknya Anda nonton TV tiap hari itu roti, kan begitu. Begitu masuk TV roti kan begitu. Sehingga Anda bisa ketawa beneran. Dan kita yang bener-bener tahu roti bedanya dengan tai itu bingung. Kok iso yo taek dimut-mut kayak ngene gitu loh. Bingung kita. Iku jelas taek dimut ngom gitu. Kok iso yo arek-arek iku. Jadi kita jadi kesepian sendiri gitu loh. Gitu loh teman-teman sekalian. Ini ya. Jadi ini namanya sindrom hostage syndrome tadi atau Tarsan syndrome. Jadi Tarsan kalau Anda sejak kecil Anda disuruh ngemut kulit kayu ya. Jangan lupa kulit kayu akan saling beradaptasi dengan mulut Anda dan mungkin kesehatan Anda, sehingga nanti Anda kalau nggak makan kulit kayu nggak enak. Bahkan mungkin sehatnya kalau ada kulit kayu, gitu loh.
Ini kan proses keahmakan, proses untuk menyempit menjadi hidup dalam satu fenomena. Maka kalau orang sudah ngulum kulit kayu sepanjang hidup atau 30 tahun, 40 tahun, dia tidak mengenal lagi yang lain. Dia tidak percaya dibilangin bahwa itu kulit kayu, masa kamu kulum. Coba kamu ngomong sama Tarzan. Coba kalau ketemu Tarzan ngomong, "Loh, manusia kok gondal gandul di alat." Gitu kan? Manusia kok pencolotan kayak kedek. Coba ngomong gitu sama Tarzan. Marah Tarzannya. Yang enggak ya gini ini manusia, kan gitu dia. Nah, di Indonesia kita sudah ditarsankan luar biasa. Nah, tinggal kita cari. Jadi di luar soal ahmak ada keahmakan. Teorinya tadi pertama tidak bisa menerima pendapat lain. Bahasa tidak bisa menerima itu hanya harga mati. Ya tak? Iya tak? Jadi kalau ada kata harga mati pasti lahir dari ahmak. Yang harga mati dalam hidup ini cuman Al-Quran. Everything from Allah itu harga mati. Tapi dari Rasulullah pun tidak harga mati, karena Rasulullah mengatakan antum ma'lamu bi umuri dunyakum. Jangankan kok dari saya, jangankan kok dari Ustadz, dari Rasulullah aja tidak ada harga mati. Kalau ada harga mati dalam kandungan hadis, itu berarti adalah Al-Quran. Substansialnya, meskipun materialnya hadis, tapi kebenaran esensialnya dari Al-Quran. Itu teman-teman sekalian.